Tim redaksi SKU Media Reformasi sambangi langsung ke lokasi nelayan kelompok usaha bersama Muara Ulu Bersinar. Setibanya di lokasi nelayan kelompok usaha bersama Muara Ulu Bersinar yang beralamat di Pulau Muara Ulu Besar RT 13, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tim redaksi Media Reformasi mendengar langsung keluhan yang disampaikan oleh salah satu warga yakni Muhammad Idris. Pasalnya, sejak COVID-19 ada, membuat harga penjualan sangat menurun. Sebelumnya, harga udang super dijual seharga Rp250.000 di lokasi. Sekarang harganya turun mencapai Rp150.000, bahkan pernah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Ditambah lagi persoalan lokasi tempat pencarian nafkah mencari udang atau ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah terpakai oleh sebuah perusahaan. Hal tersebut yang membuat khawatirkan sumber mata pencarian warga hilang sama sekali. Kepada SKU Media Reformasi, para nelayan menyampaikan harapan, semoga pihak pemerintah terkait bisa membantu mencari solusinya. Untuk diketahui, kelompok nelayan KUP Muara Ulu Bersinar berdirinya sekitar tahun 2012 dan direvisi sekitar tahun 2019. Kelompok nelayan ini memiliki sekitar 16 orang anggota. Tempat terpisah Ketua RT 13 Muara Kembang Mapiase mengatakan, sekarang ini para nelayan mengalami kesulitan karena hasil dari tangkapan berkurang, terkadang cuma 2 kali seminggu saja melaut. Para nelayan merasa resah karena lokasi tempat usaha mereka, masuk pihak perusahaan melakukan pengeboran minyak. Sehingga dampaknya sangat berpengaruh pada hasil tangkapan para nelayan. Lebih lanjut, Mapiase mengatakan kembali, pada tahun 2019 pernah menegur pihak perusahaan agar kegiatan tersebut dihentikan, akan tetapi masih saja tetap dilakukan. Berbagai hal pun terus dilakukan seperti rapat secara virtual, tetapi belum ada hasilnya. Seperti yang disampaikan, Mapiase juga menyampaikan kembali harapan para warga nelayan adanya perhatian dari pihak pemerintah daerah, agar warga nelayan tetap bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari ini ada kelompok nelayan ya? Iya Pak. Apa namanya kelompok nelayan? Muara Ulu Bersinar. Muara Ulu Bersinar. Nah, Muara Ulu Bersinar ini terbentuk dari tahun berapa? 2012. 2012. Nah, dalam kegiatan keseharian nelayan ini bagaimana cara kerjanya? Dia aktivitasnya di laut Pak. Di laut. Ya, nah, nah, kegiatannya apa? Penangkapan ikan atau? Kalau penangkapan ikan dan udang. Nah, Ya, yang pertama itu udang Pak. Kalau berangkat berlayar itu menangkap ikan udang tuh siang apa malam? Pagi Pak. Pagi berangkat. Iya, Pagi berangkat. Pulangnya sore. Pulangnya sore. Iya. Nah, dalam sehari penghasilannya dapat berapa itu? Ya rata-rata 700 sampai 500 wajib bersih. Bersihnya 700-500. Itu waktu dulu apa sekarang? Waktu dulu Pak. Waktu dulu. Ya. Nah, pada waktu dulu penghasilannya antara 500 sampai 700 sehari. Hasil bersih dari penangkapan ya. Nah, kemudian pada saat apa itu perkembangan sekarang ini, berapa pendapatan penghasilannya? Minim sekali Pak. Bukan per hari lagi, per 3 hari kadang gitu. Nah, tidak kalau sampai. jadi kalau dulu bisa dihitung per hari, sekarang bisa mencapai 2 atau 3 hari ya? 3 hari baru nimbang Pak. Itu pun artinya tidak sesuai dengan artinya biaya yang dikeluarkan mereka. Oh gitu. Jadi kalau selama per 3 hari ini dapatnya berapa? Per 3 hari ini kadang 200 Pak. Per 3 hari. Per 3 hari. Kalau di total dengan biaya operasional bersihnya berapa? Ketimpa Pak. Ketimpa, nombok. Ketimpa nombok. Nah, cuman kalau nombok tetap aja berjalan. Ya artinya ya kami sebagai pengumpul yang artinya upayakan bagaimana caranya bisa dia kasengan mencari makan nih. Walaupun artinya tidak sesuai bagaimana. Itu aja dalam pekerjaannya dia. Ya tempatnya kan di situ kan masih piringnya dia, mereka yang ditempati perusahaan ini sekarang ini.
Oh, iya. Terus Bang Nas, kenapa kok masyarakat nelayan ini terganggu dengan ada pengeboran itu? Dampak dari apa? Ya banyak ya, dampaknya Pak, dari aktivitasnya mereka di sana. Nah, Mana lagi itu pengaruhannya itu, lumpurnya itu di mana itu. oh itu yang mengganggu aktivitas ya. Terus kemudian apakah pernah masyarakat ini memberikan masukan kepada pihak perusahaan? Iya, sering Apa tanggapan pihak perusahaan? Ya artinya pada waktu itu saya telepon perusahaan begini artinya kurang tanggapan. Tidak ada tanggapan. Ya, jadi sementara akibatnya dengan adanya aktivitas pengeboran itu membuat nelayan menjadi penghasilannya berkurang. Sementara tempat nelayan itu memang ada di lokasi pengeboran itu? Ya di lokasinya Pak, tempatnya dia. Oh, pas di tempatnya. Pas di tempatnya. Nah, itu makanya terganggu banget gitu ya. Nah, ada upaya untuk melaporkan masalah ini kepada pihak pemerintah daerah? Ya kepengen sih, tapi artinya tidak bisa kita sampai di sana pasti. Belum bisa. Sama-sama perangkat yang di desa. Ya pernah sih saya kalau di kelurahan pernah saya laporkan juga Pak. Mengenai laporan sama RT mengenai ini artinya selama ada aktivitas artinya Pertamina di luar selama ini kurang penghasilan nelayan, pendapatan nelayan. Saya pun sendiri sebagai pengumpul artinya sangat minim gitu. Iya. Itu. Jadi artinya selama ini sudah pernah dicoba via telepon kepada pihak perusahaan, cuman tidak ada tanggapan. Bapak sudah menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan ini kepada pihak kelurahan, tetapi juga belum ada tanggapan sampai sekarang ya. Nah, sementara masyarakat ini merasa resah, ya gitu ya, merasa resah dampak dari pengeboran, aktivitas di luar itu, pekerjaannya mereka dari itu sehingga mempengaruhi penghasilan besar nelayan. Besar pengaruhnya. Herman PRT. Iya. Jadi sedikit PRT ini kebetulan kita dari redaksi turun ke sini kebetulan mendengar keluhan dari masyarakat yang mana pertama sekali dengan belakangan ini hasil tangkapannya berkurang. Pak, siapa namanya Pak? Pak Mafia. Oh, ini ya. Pak Mafia. Ya, jadi sekaligus ketuanya ya malahan ya. Ya, jadi Pak RT ya utamanya kendala masyarakat ini pertama kurangnya hasil produksi. Sudah hampir lebih dari 50%. Yang dulunya penghasilan itu bisa per hari mencapai 500 sampai 700 ribu, tetapi sekarang 200 ribu pun sulit. Jadi bukan 2000 sulit, itu kadang-kadang satu hari, 1 minggu baru ada. Itu 1 minggu baru ada ya. Kadang-kadang 1 minggu itu 2 kali aja. Dari dalam 1 minggu tuh kalau diperhitungkan kira-kira berapa penghasilannya? Nah kan hasilnya itu per sekali turun 3 kilo. Ya toh? 3 kilo toh? Kalau kali 90 ribu. Itu bayangkan untuk 3 hari. Jadi terlalu belum lagi untuk beli minyak segala macam. Jadi kata beliau, kalau 15 kan nyata sudah dia pakai 15 per hari itu Pak. 15 liter dikalikan 500 di sini dikalikannya. Berarti 95.000 ya. 95.000. Nah itulah di 95.000 toh. Jadi kalau di total lagi sudah habis itu nombok ya. Jadi Pak RT ini kita mau tanya, Pak RT selama ini berdiri pada tahun berapa? Dari 2012 2012. Sekarang direvisi 2019. Ya, direvisi. Nah jadi kebetulan kepengurusan sekaligus Pak RT ketua RT ya. Enggak, sebelum saya jadi RT sudah jadi pengurus, cuman dipilih jadi ketua RT. Iya. Nah, jadi saya mau modelnya. nah, kebetulan beliau jadi ketuanya. Nah, Halo. Pak, upaya apa saja? Ini anggotanya ada berapa? 100.000 modelnya 100.000.
16 orang. Nah, pada waktu pembentukan sampai hari ini, upaya apa aja sih Pak itu yang sudah dilakukan? Apakah ada pernah usul kepada pemerintah? Apakah butuh bantuan segala macam gitu? Sudah pernah diajukan. Iya Pak. Karena itu takutnya kalau kita ini kan ke provinsi kemarin sama anggota dewan sama Pak Samsul. Jadi kita tunggu sampai hasilnya sekarang. Jadi kalau misalnya mau bikin lagi, yang kita takutnya nanti kata orang kalau kasus betul ya. Makanya tetap menunggu. Iya. Nah, kita sabar aja menunggu sampai tapi sampai sekarang belum ada kabar. Dari Pak Matiase yang panggilannya apa Pak Matiase? Ase aja Pak Ase. Pak Ase, selama Pak Ase dipilih jadi ketua, itu pernah nggak ada bantuan sih? Belum pernah sama sekali. Kemudian mengajukan bantuan pun baru sekali. Itu pun belum pernah dapat. Nah, sekarang kesulitan yang dialami dari kelompok nelayan ini apa sih Pak? Coba saya mau dengar langsung dari Pak. Kesulitan itu aja Pak, mungkin tergantung pengajuan itu pengurusan dalam pengurusan betul dananya kan proposal itu ya masih tinggi. Sekarang istilahnya dari penghasilan sudah tahu tadi. Ada nggak apa itu keluhan lainnya? Ya, keluhannya lainnya itu sudah yang kemarin kan kita ada sepakati angsuran. Sekarang itu yang mengatur itu sekarang mengeluh. Karena kondisinya penghasilan menurun. Yang ditunggu juga bantuan itu tidak tahu kapan. Jadi Pak Ase, dari tadi sebelum Pak Ase, jadi saya bincang tadi dengan Pak Nurdin Pak Nasir, dan ada tadi beberapa orang, saja mereka itu mengeluhkan terkait penangkapan hasil ini. Pertama, mungkin udangnya berkurang, cuman ada kemungkinan dari dampak dari polusi. Yang terkendalanya juga Pak, tempatnya yang kita ngambil satu hari-hari itu di kerjaan, di tempat dia beroperasi. Dengan kedua itu sudah terganggu mungkin bisingannya apa dampaknya. Dampak dari mana Pak? Dampak dari mana? Mungkin dari pekerjaannya seksual itu ada mengeruk apakah itu kan kayak keruh, ada baunya. Kalau keruhnya itu mungkin kalau keruh kayak begini kan ini tidak pengaruh. Cuman ya ada keruh itu ada agak bau itu gitu. Pengaruh gitu. Itu dari kegiatan apa itu? Pengeboran? Enggak, penggali lumpur itu. Penggali lumpur. Karena ini kan dia cari makannya lumpur. Bukan dia, oke. Jadi tempat tinggal ikan, udang, lumpur terganggu oleh aktivitas dari apa itu Pak? Iya, penggali lumpur itu. Iya, dari mana? Dari perusahaan Pertamina. Jadi ada pengeboran di sini. Itu kalau pengeboran itu kemungkinan itu maksimal tidak terlalu pengaruh kan, itu kan kalau ngebor kan tidak keluar itu berapa lapis pipa. Karena saya sudah pertanyakan yang masalah yang kuat terganggu memasang pipa itu nunggu dengan transfer putaran kipas dengan itu penggalian lumpur, mungkin itu terjadi. Dengan terkendalanya kedua, yang tempat sehari-hari kita mengambil hasil ini, dia masuk dekat di situ, jadi kita tidak bisa masuk di situ, pindah ke yang lain. Oke, jadi kesimpulannya dari aktivitas pengeboran itu ambilkan satu kesimpulan. Pertama, pengeboran dilakukan pada tempat masyarakat nelayan mengambil mata pencarian, pas di posisi tempat. Yang kedua, akibat dampak pengeboran terkait masalah lumpur atau bla bla bla, nah itu berpengaruh sekali dengan hasil tangkapan. Nah itulah yang masyarakat Bapak jadi resah begitu. Pak RT izin, Bapak kan sering dapat di desa nih. Nah kira-kira Pak RT pernah nggak disampaikan keluhannya dengan perangkat kelurahan, kecamatan? Iya Pak. Apa tanggapannya? Mulai dari tahun 2019 ya. Baru-baru saja di 2019. 2000. Yang kegiatan ini kan akhiran kalau sebelum saya jadi ketua. Iya, 2019 masuknya perusahaan ini. Khususnya perusahaan itu. Iya, itu sudah. Itu masih sudah sebelum saya jadi ketua kan kita negur memang sudah Iya.
sudah di sana kan? Sudah Sudah kita tegur. Sudah pernah ditegur. Iya. Nah pada waktu itu bukan terkait masalah kepada perusahaannya maksudnya Iya tegurnya. yang Iya. Nah kemudian maafnya kepada pihak pemerintah daerah. Nah itu pun kita bertanya dulu yang bekerja kita tidak tahu ini yang mana yang kemana. Jadi saya tanyakan Pak Lurah itu kan ini sekalinya datangnya penyakit. Akhirnya kita tidak bisa tim-tim yang perusahaan ini tidak bisa turun ketemu masyarakat. Cuma harus ada yang mewakili 1 orang 2 orang dan dengan itu pun rapatnya melalui online. Jadi kita tidak paham masalah begitu. Oh enggak paham. Sehingga terjadilah Ya. miskomunikasi. Iya. Komunikasi, ya. Apalagi masyarakat nelayan setempat di sini tidak paham dan tidak paham apapun yang disampaikan dari atas dan apapun yang disampaikan saya sudah menyampaikan di sini tetap dia tidak memahami. Iya. Kalau memang itu tidak turun ke lapangan. Nah, Tapi alasannya Pertamina adanya corona. ada corona, makanya Jadi nggak bisa. iya tidak bisa ke sini, tidak bisa berkerumun. Jadi balasannya itu tadi saya sampaikan masyarakat bilang kalau adanya corona kenapa kerja? Iya. Nah, jadi saya mau ngomong, jadi saya diam. Jadi saya sebenarnya menjalankan ketua jadian. Masalah yang mana? Iya. Kecuali kalau dia sendiri langsung dengan yang bersangkutan mungkin atau tinggal menyaksikan, mendengar untuk memberikan pemahaman kedua-duanya. Siap. Kalau cuma menyampaikan, saya sampaikan begini, ada jawabannya, saya tidak bisa jawab. Cuma Seperti yang tadi ini kan, alasan corona. Kalau corona, kenapa boleh kerja? Kerumun itu kerja itu Berkerumun. bukan satu orang. Iya. Jadi apa sudah alasannya saya? Diam saya. Oh. Gitu. Begitu. Jadi dari seakan awal. tidak ditanggapi lah. Iya. Ya. Nah, terus itu Bapak kan langsung ke pihak perusahaan. Iya. Nah, kemudian Bapak laporkan nggak masalah yang kepada atasan Bapak? Bapak kan punya atasan tuh, lurah, camat, bupati, gubernur. Saya laporkan ke Pak Lurah, itu Lurah kan sering bikin surat. Nah, Pengaduan dia menyampaikan ke pihak pihak. ada tanggapan? Sering ada tanggapan tidak berbelit-belit. Oh gitu. Jadi Pak Semacam ditimpung aja gitu. Iya, kalau kita mencipung apalagi kita kan kurang pengalaman Pak. Kalau masalah perkantoran dengan kan, habisnya kita disuruh main di kantor terus. Nah kita kurang paham itu masalah kalau begini. Apalagi dia kalau nyinggung masalah angin. Begini, waduh. Jadi kesimpulannya memang masyarakat ini memang betul-betul terpengaruh akibat aktivitas Ya dari mungkin kemungkinan adalah Pak, kita tidak bisa kita juga 100%. Karena tidak dilihat dengan mata kepala sendiri. peralatan mungkin Iya. pengecekan gitu. Nah, apalagi ini kan di dalam air juga. Nah, cuman kalau Tapi melihat- dalam pengalaman kita setiap hari kan ini kita kerja memang begitu. Nah, sekarang saya tanya, ini tempat Bapak ngambil apa itu udang kan di lokasi itu. Di lokasi itu. Sekarang masuk borang Iya. di lokasi itu. Iya. Apa nggak keganggu? Iya, kita tempat sekarang ini Pak. Kita ada rapat kemarin ini mau bikin lahan baru di tempat ini sudah Bapak yang ambil ini. Ah. Jadi kalau itu dikerjain lagi terganggu nanti kita mau kemana tuh? Oh itu. Nah itu Itu perlu. makanya saya panggil kemarin ini. Ah. Karena saya undang kan saya aja diundang. Ah. Karena disuruh saya PHM untuk mengundang masyarakat perwakilan untuk nelayan tangkap atau apakah. Ah. Jadi makanya saya panggil dia Pak. Reporter SKU Media Reformasi Hamsiana Putri melaporkan dari Kampung Nelayan Pulau Muara Ulu Besar.